sabar, Neng. Allah Maha Mengetahui dan mengaturnya. Apa saja yang dikehendakinya, tidak bisa ada yang menghalanginya. Iya, Mak. Saya ngerti. Tapi kenapa caranya harus seperti ini, Mak? Di saat Kang Nasrul belum menemukan jalan kebenaran. Dan Allah belum memberikan jalan kesempatan untuk dia bertobat, Mak. Nak, kita tidak bisa mengatur kehendak Allah. Dan Allah juga tidak pernah melihat apakah kita sudah siap atau belum untuk dipanggil. Terimalah semuanya. Meninggal juga adalah suatu cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini salah seorang saudara kita yang bernama Nasrul bin Ahmad telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ketika almarhum masih hidup, mungkin mempunyai kesalahan serta kehilapan. Dan kita sebagai manusia yang pemaaf, sekaligus marilah kita maafkan seluruh dosa dari almarhum ini. Sebab Allah saja Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Pengampun. Apalagi kita. Di sini sepeda motor bututnya. Ini motor saya satu-satunya, Kang. Tolong. Jangan, Kang. Makanya lunasin. Jangan, Kang. Tolong, Habisin. Jangan. Bawa. Tolong, Kang. Bawa. Jangan, Kang. Tolong, Kang. Jangan. Kang. Kamu tahu bertemu dengan siapa? Sekarang marilah kita berdoa, mohon kepada Allah agar supaya almarhum mendapat pengampunan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Memangnya orang tua kamu punya jaminan apa untuk minjam uang? Masya Allah, Kang. Emak dan Abah itu orang tua saya yang juga orang tua Akang. Masa mereka harus pakai jaminan segala, Kang? Akang tidak peduli. Selama tidak ada jaminan, malaikat dari langit, termasuk jin, tidak akan Akang kasih pinjam. Titik. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang jenazah sudah bisa kita makamkan. Ular! Masya Allah! Ya Allah, pertanda apa ini ya Allah? Biar mampus kamu Nasrul. Itu semua karena perbuatan terkutukmu selama hidup. Dasar rentenir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa suami saya. Berikan dia jalan yang lapang, ya Allah. Janganlah kau hukum dia. Terima dia di sisimu, ya Allah. Karena hanya Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Nah itu Kang, sawah milik Pak RT itu. Luasnya lumayan. Dan pengairannya pun paling bagus untuk daerah sini. Nah, berhenti. Sawah itu harus jadi milik saya, Pak RT.
Kang. Kang. Hah? Ada apa nih? Kang. Saya datang ke sini mau pinjam uang, Kang. Istri saya sakit parah. Saya harus membawa istri saya ke rumah sakit hari ini juga, Kang. Tolonglah saya, Kang. Motor ini buat jaminan pinjaman buat saya, Kang. Itu sih bukan motor. Masa sepeda motor butut kayak gitu bisa buat jaminan, hah? Otaknya dipakai dong. Kang, tolonglah saya, Kang. Demi istri saya. Itu bukan urusan saya. Istri kamu mau sakit atau mau mati sekalian, itu bukan urusan saya. Dan ingat, saya tidak akan pernah meminjamkan kamu uang sepeser pun kalau jaminannya masih motor butut kayak gitu. Mati! Kang. Kang. Kang Narto, Iya, Bu. istri Kang Narto sakit apa? Sudah 3 hari. Istri saya badannya panas tinggi dan muntah-muntah. Saya sudah membawanya ke klinik. Tapi katanya harus dibawa ke rumah sakit di kota. Saya nggak punya uang, Bu. Jangankan untuk membayar rumah sakit. Untuk ongkos ke kota aja saya nggak punya, Bu. Kalau begitu lebih baik dibicarakan di dalam saja, Kang. Mari, Kang. Kang, saya masuk dulu ke dalam ya. Iya, Teh. Akang bicara sama Kang Nasrul saja. Ya. Iya, Teh. Kang, sekali lagi saya minta tolong, Kang. Apa yang kamu punya? Selain sepeda motor butut itu, tanah, sawah, rumah, atau emas? Kalau cuma sepeda motor butut itu buat jaminan, tidak cukup. Dan jangan coba-coba maksa. Saya nggak punya apa-apa, Kang. Jangankan tanah, rumah aja nyewa. Tapi ada sawah mertua saya. Nggak luas sih, Kang. Cuma 1/4 hektar. Kalau itu baru boleh. Tapi sepeda motor butut kamu tinggal di sini. Kamu saya kasih pinjam tidak banyak. Hanya 1,5 juta rupiah. Dan bunganya 42% per bulan. Dan harus dilunasi dalam tempo 3 bulan. Iya, Kang, ya. Kalau tidak, sawah milik mertua kamu plus sepeda motor butut kamu itu akan saya sita. Bagaimana, Pak Narto? Saya mah setuju aja. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Ya Allah, semoga istri Kang Narto bisa cepat sembuh. Neng, lihat. Akang dapat uang pinjaman dari Kang Nasrul. Sekarang juga kita ke rumah sakit di kota, ya. Nung, siapkan baju-baju emak. Sekarang kita berangkat, ya. Ya, Pak. Apa Akang yakin bisa mengembalikan uang itu? Sudahlah, Neng. Nggak usah dipikirin. Nanti kamu malah tambah sakit. Biar Akang aja yang mikirin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Menang gua. Sialan. Siap. Kalah lagi. Rampas. Astagfirullahaladzim, Kang. Ini
ini waktu sholat maghrib. Akang bukannya sholat, malah main judi dan mabuk-mabukan. Insaf, Kang, insaf. Kalau mau sholat, sholat sana sendirian. Jangan ngatur orang. Sembarangan aja. Memangnya kalau Akang sholat, Akang bisa menang main judi apa? Hah? Salah, sholat. Salah! Cepat! Salah! Salah! Kurang ajar. Perempuan sialan. Bikin malu aja depan teman-teman. Awas kamu ya. Kang, besok teh pas 1 bulan kita pinjam uang sama Juragan Nasrul. Gimana atuh? Kita kan belum punya uang buat bayar utang. Besok Akang akan coba minta keringanan sama Kang Nasrul. Iya ya, Kang. Mudah-mudahan Juragan Nasrul bisa ngasih kebijaksanaan sama kita. Iya, Neng. Kita berdoa aja. Semoga Allah memberi kita keringanan. Ya. Kalau 3 bulan kamu tidak melunasi hutang kamu, maka sawah milik mertua kamu akan jadi milik saya. Termasuk sepeda motor butut kamu. Bangun. Sholat subuh dulu. Nanti kan tidurnya bisa dilanjut lagi. Bangun. Subuh dulu, Kang. Kang, sholat subuh dulu. Ayo, Kang. Ganggu orang tidur aja. Sholat subuh dulu, Kang. Rin. Rin. Sini, Rin. Ayo, Rin. Enggak, Kang. Sini, Rin, ayo. Lain ya, Kang. Akang nanti aja, nanti keburu pagi. Udah gampang sholat subuhnya, ayo. Akang kepengen nih. Ayo, Rin. Jangan, Kang. Gak mau. Aduh. Rin, ayo dong, Rin. Gak mau. Rin, Akang ini suami kamu, Rin. Ya, tapi Akang harus subuh dulu. Ayolah, Rin. Layani Akang, Rin. Ayo, Rin. Akang kepengen. Akang kepengen nih. Ayolah, Rin. Ayo, Rin. Akang kepengen. Mau, Kang. Dasar istri gak berguna. Gak tahu diri. Kurang ajar. Bangun. Jangan. Keluar kamu, keluar. Sebelum kesabaran saya habis. Keluar kamu dari kamar. Keluar. Cepat, keluar. Itu jahat. Ya Allah, ampunilah segala perbuatan suamiku, ya Allah. Sadarkanlah dia. Bukakanlah pintu hati suami hamba agar ia dapat bertakwa di jalan-Mu, ya Allah. Jauhkanlah hamba ini dari segala sifat kasarnya. Sadarkan dia, ya Allah. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa. Neng, Bapak Ibu ada? Ada Om di dalam. Sebentar ya. Nak, Pak, ada tamu. Kamu tahu maksud kedatangan kami kemari.
Iya, saya tahu. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Kalau hari ini kamu tidak bayar utang, sawah milik mertuamu kan hilang. Apa? Sawah? Tidak, jangan. Jangan, itu warisan dari orang tua saya. Hanya itu satu-satunya harta yang kami miliki. Neng, ke belakang dulu. Tolong. Mulai besok, sawah kalian akan dipatok. Dan sawah itu sudah bukan menjadi milik kalian lagi. Tolong saya diberi waktu lagi untuk bayar utang saya, Bang. Tidak ada tawar-menawar lagi. Sesuai perjanjian, ini hari terakhir kalian untuk melunasi hutang. Selebihnya, beres. Lumayan. Cuman modal 1,5 juta rupiah udah bisa dapat sawah. Pulang. Kang Nasrul. Kang, tolong saya, Kang. Jangan diambil sawah saya, Kang. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Kang. Saya sanggup mengabdi di rumah juragan untuk melunasi hutang suami saya. Apapun yang terjadi, sawah ini tetap milik saya karena sudah jatuh tempo. Tapi kalau kalian mau ngabdi, ya terserah. Tes kesetiaan dulu. Mat! Lu mau ngabdi ya? Ngabdi sama empang dong. Putusan. Sabar, Neng. Allah akan membalas perbuatan mereka. Apa kamu bilang? Dengar ya, Tuhan tidak akan menghukum saya hanya karena menolong kalian. Narto, kamu lupa apa? Waktu kamu ngemis minta tolong pinjam uang datang ke rumah saya untuk nolong istri kamu kan? Iya kan? Dan saya kasih kan? Itu artinya saya nolong kalian. Dasar manusia nggak berguna, nggak tahu diuntung, nggak berterima kasih. Bisanya cuma ngutang aja. Jalan! Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan. Hanya Engkau yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Berilah hukuman kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Hanya Engkau yang bisa menolong kami, ya Allah. Diminum dulu, Bah. Mak. Ya. Neng, sebetulnya maksud Abah ke sini mau pinjam uang sama suamimu untuk modal beli bibit padi. Musim panen yang lalu, sawah abahmu gagal panen. Modal semuanya habis dibuat makan. Kalau tidak kepada suamimu, kemana lagi abahmu minta tolong? Sebentar lagi Kang Nasrul pulang. Abah sama emak tenang aja. Biar Ririn yang bicara sama Kang Nasrul ya. Maghrib sudah datang, suamimu belum pulang juga. Ayo, kita sholat berjemaah sama Mak. Kita kan sudah lama nggak kumpul seperti ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rin, buka pintunya, Rin. 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 Pasti Kang Nasrul. Hei, buka pintunya. Istri apa sih? Enggak sopan. Tolong. Habis sholat, Kang. Sholat. Kalau suami ketok itu kamu harus buka. Ngapain orang tua kamu kemari? Minjem uang ya? Kang, jangan bicara seperti itu di depan emak dan abah. Biasaan buruk. Bikinin kopi. Rin, biar emak aja yang bikin kopi buat suami kamu. Kamu temani saja suami kamu dulu ya. Iya, Mak. Mungkin dia capek, Rin. Abah duduk dulu ya. Ya. Kang, kenapa harus bicara seperti itu sama emak dan abah? Mereka datang dari jauh kemari, Kang. Untuk pinjam uang kan? Tidak bisa. Memangnya orang tua kamu punya jaminan apa untuk pinjam uang? Masya Allah, Kang. Emak dan abah itu orang tua saya yang juga orang tua Akang. Masa mereka harus pakai jaminan segala sih, Kang? Akang tidak peduli. Selama tidak ada jaminan, malaikat dari langit, termasuk jin, tidak akan Akang kasih pinjam. Titik. Akang! Apalagi tuh? Enak saja. Emangnya cari uang gampang apa? Mak, kamu nggak apa-apa kan? Emak sudah dengar semua. Emak sama Abah mau pulang saja. Abahmu tidak punya jaminan apa-apa, Rin. Mak, jangan pulang. Maafkan Kang Nasrul, Mak. Mak, ayo kita pulang. Abah jangan pulang. Ini cuma salah pengertian saja. Buat apa Abah di rumah ini hanya jadi pengemis? Abah janji, Abah nggak akan pinjam uang lagi sama suamimu. Sini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mantu macam mana sih kamu? Ngapain kamu tahan orang tua kamu di sini? Orang pengemis ditahan. Biarin mereka pergi. Atau Akang yang akan mengusir mereka. Gimana urusan kalian? Semuanya sudah kita bereskan. Kecuali apa? Jangan pakai kecuali. Kalau sudah beres-beres. Kecuali sawah milik Pak RT, Kang. Orang tua itu tetap tidak mau menyerahkan sawahnya kepada kita. Apa? Kalau begitu besok pagi-pagi sekali, kalian dan anak buah kamu, Ang, segera patok sawahnya Pak RT, ya? Baik, Kang. Ya udah. Mana barang sitaan kita? Saya mau lihat. Ini barang milik siapa? kan Akang yang nyuruh ke rumah Pak Solihin tentang utang yang 5 juta lagi itu.
5 juta. Ya. Sekarang hutangnya sudah 8 juta plus bunga. Kalau 8 juta mana cukup dengan televisi dan kompos seperti ini? Apa dia nggak ada barang-barang lain? Bukan begitu, Kang. Ini hanya sitaan sementara. Sampai bulan depan kalau dia tidak bayar juga, kita akan sita barang yang lainnya. Kalau perlu, anak gadisnya kita jadikan jaminan. Sudah hampir 3 hektar tanah menjadi milik saya. Belum lagi barang-barang elektronik. Tapi saya masih belum merasa puas sebelum mendapatkan sawah milik Pak RT. Bagaimanapun caranya, saya harus dapat sawah Pak RT itu. Besok Pak RT hutangnya sudah jatuh tempo. Dia pasti tidak sanggup melunasi hutangnya itu. Dan sawahnya akan menjadi milik saya. Kang Nasrul. Masuk. Kalian berdua bikin orang kaget aja. Ngapain terburu-buru? Kayak dikejar setan. Gawat. Baru saja saya sama Mamat ketemu Pak RT di jalan. Terus, kenapa? Pak RT bilang, besok pagi dia mau ke rumah Akang. Mau membayar utang. Melunasi hutang? Kurang ajar. Kalian tahu, kalau sampai Pak RT bisa melunasi hutangnya, itu artinya sawah yang selama ini saya impikan bisa lepas begitu saja. Itulah yang sedang saya sama Ang pikirin dari tadi, Kang. Terus, mau diapain orang tua itu? Kalian mengerti kan maksudnya? Ngerti, Kang. Iya. Malam ini juga, kalian harus mencegah niat Pak RT untuk bisa melunasi hutangnya besok. Ya. Beres, Kang. Siapa kalian? Diam! Kalau kamu masih mau hidup, jangan coba-coba teriak atau melawan. Siapa kalian? Jangan banyak tanya. Serahkan uang dan perhiasan milik kalian. Atau pisau ini akan menembus jantung kalian. Kami nggak punya uang. Cepat! Di dalam laci. Di lemari itu, Kang. Ini. Iya, Kang. Iya. Pak Nasrul, ada yang perlu saya bicarakan. Sebentar ya, Pak. Saya buatkan minum dulu ya, Pak RT. Makasih, Bu Nasrul. Nggak usah repot-repot, saya nggak lama kok. Nggak apa-apa. Bentar ya. Saya tahu, Pak RT kemari untuk bayar utang kan? Untuk itu saya datang ke sini, Pak Nasrul.
Tadi malam saya baru saja kerampokan. Uang yang tadinya akan saya pakai untuk bayar utang habis dibawa kabur maling. Bukan hanya itu, perhiasan istri saya juga habis semuanya. Gimana ya? Sebenarnya saya turut sedih dengan kejadian ini. Tapi walau bagaimanapun, Pak RT tetap harus bayar karena sekarang sudah jatuh tempo. Kalau Pak RT tidak bayar sekarang, maka separuh dari sawah Pak RT akan menjadi milik saya. Bukan begitu kesepakatan kita? Jangan, Pak Nasrul. Tolong saya sekali ini saja. Ya, tapi tetap aja Pak RT harus bayar. Kalau tidak, bunganya akan lebih meningkat. Dan seluruh sawah Pak RT akan menjadi milik saya. Kasih saya waktu 1 minggu lagi. Semuanya akan saya bayar. Neneng! Neneng! Ayo cepat, berangkat. Tapi Kang, minumannya belum siap. Cepat, berangkat! Iya, saya ambil tas dulu, Kang. Cepat! Maaf ya Pak RT ya. Saya kondakan dulu. Wah, saya bisa menjadi juragan tanah paling kaya di kecamatan ini. Hei, Nasrul, saya kan sudah bilang sama kamu, saya akan bayar utang-utang saya. Tapi kenapa sawah saya main patok itu aja? Apa ini maksudnya? Dasar manusia biadab kamu, Nasrul. Nggak punya pikiran sama sekali. Dasar kamu sama orang tua begitu. Kalian suruh siapa? Matok-matokin sawah saya ini. Sudah jatuh tempo, Pak RT. Terlambat. Nggak bisa. Ini sawah punya saya. Enak aja. Cabut patok ini sekarang juga. Cabut. Cabut nggak? Cabut sekarang ini. Apaan lu banyak ngomong lu ya? Dasar manusia biadab. Tuhan akan menghukum kalian. Lu banyak bicara lu. Masya Allah. Pertanda apa ini? Buka pintu, Bu! Buka! Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Aduh, Akang kenapa ini? Akang kenapa? Akang dipatok ular, Bu. Ya Allah, mau masuk ke dalam aja. Akang. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang Kang Nasrul udah nggak ada, Ma. Maafin dia ya, Maya. Kang Nasrul pergi dalam keadaan penuh dosa, Ma. Abah sama emak pasti akan memaafkan segala kesalahan dan kehilapan suamimu. Sebesar apapun dia menyakiti hati Abah sama emak, tapi Abah sama emak nggak pernah sakit hati dan dendam padanya, Neng. Sudahlah, Neng. Ikhlaskan suamimu pergi. Ini memang sudah takdirnya. Betul itu, Neng, betul. Ikhlaskan saja kepergian suamimu supaya lancar perjalanannya ke sana. Akang begitu cepat ninggalin Ririn, Kang. Maafkan Ririn. Ririn belum dapat menunjukkan Akang jalan yang benar. Nak Ririn, ini semua adalah keputusan Allah. Tidak ada satu pun yang dapat mencegahnya. Jadi ikhlaskan saja kepergiannya Nasrul. Dan berdoalah supaya Nasrul dapat ampunan di sana. Betul apa yang dikatakan Pak Kiai. Kamu memang sudah berusaha untuk memberikan petunjuk pada suamimu, tapi dia memang belum mendapatkan hidayah untuk bertobat. Relakanlah dia pergi, Nak. Mari kita pulang. Iya, Abah. Ma, sekarang Ririn ikhlas melepaskan kepergian Kang Nasrul. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa besarnya. Dan semoga juga Kang Nasrul tenang di alam sana.